Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Berarti kalian itu berada dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kalian semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Semangat! Kalau misalnya semangat, Ibu akan mengetes semangat kalian dulu nih. Tepuk semangat! Agar kalian lebih semangat lagi belajarnya, sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap negara, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang judulnya itu Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian hafal lagunya? Hafal. Oke, kalau hafal kita berdiri ya. Kita bareng-bareng menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke sambil bertepuk tangan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Selesai ya, tapi jangan dulu. Sekarang Ibu mempunyai tepuk anak pintar. Kalian tahu tepuk anak pintar seperti apa? Ada yang tahu, ada yang belum ya? Oke, kalau misalnya ada yang belum tahu, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Tepuknya seperti ini. Tepuk anak pintar. Kalau kau ingin pintar, yuk belajar. Kalau kau ingin pintar, yuk belajar. Kalau kau ingin pintar, mari kita belajar. Kalau kau ingin pintar, yuk belajar. Oke, bisa diikuti? Bisa. Oke, yang kompak ya. 1, 2, 3. Tepuk anak pintar. Kalau kau ingin pintar, yuk belajar. Kalau kau ingin pintar, yuk belajar. Kalau kau ingin pintar, mari kita belajar. Kalau kau ingin pintar, yuk belajar. Oke, depan semuanya. Depan kembali ya. Capek? Harus tetap semangat ya. Nah, alhamdulillah kalian itu sekarang kelihatannya sudah semangat. Coba, berhubung kalian sudah semangat, Ibu ada pertanyaan nih. Kalian tahu tidak sih mengenai berbagai makanan khas yang ada di Indonesia? Tahu? Tahu. Coba, kalau tahu, sebutkan makanan khas yang ada di Indonesia tersebut. Apa saja? Ayam betul. Iya, lalu? Papeda. Lagi? Banyak ya? Banyak, pokoknya banyak sekali makanan khas yang ada di Indonesia. Banyak dan beragam, dari tiap provinsinya itu tentu berbeda-beda. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran keberapa? Ke-1. Diharapkan melalui kegiatan pembelajaran hari ini, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok serta gagasan pendukung. Melalui kegiatan menyimak, kalian mampu mengidentifikasi berbagai makanan khas yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan tanya jawab, kalian mampu menyebutkan makanan khas yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan permainan talking stick makanan khas yang ada di Indonesia, kalian mampu menentukan makanan khas sesuai dengan provinsinya. Lalu, melalui kegiatan menyimak, demonstrasi, dan penjelasan dari Ibu, kalian mampu mengetahui dan memahami sifat-sifat bunyi. Selain itu, melalui kegiatan percobaan tentang sifat bunyi, nanti Ibu harap kalian itu mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat bunyi. Dapat dipahami anak-anak? Dapat. Oke. Nah, ternyata berbagai makanan khas yang ada di Indonesia itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengolahnya loh. Salah satu contohnya yaitu dodol Betawi. Coba, kalau dodol Betawi itu berasal dari daerah mana sih? Betawi. Betawi, DKI, Jakarta? Jakarta. Berarti ya. Nah, agar kalian mengetahui bagaimana cara pembuatan dodol Betawi tersebut, Ibu minta kalian membaca teks yang berjudul Dodol Betawi Mak Salama. Sudah ada di buku masing-masing ya? Ya. Di situ ada berapa paragraf? 3. Oke, berarti Ibu minta 3 orang untuk membacanya. Paragraf pertama Hana, paragraf kedua Fahmi, dan paragraf ketiga itu Reni ya. Silakan Hana untuk membacakan paragraf pertama, yang
baik ya bacaan yang ada di buku kalian tersebut. Yuk, silakan anak. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika membuat ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Oke, lanjut. Paragraf 2 siapa tadi? Fahmi. Ya, silakan Fahmi. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salama bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salama dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan mengaduk beras. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Iya. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Oke, pinter. Lalu, siapa yang terakhir? Feni ya? Ya, silakan Feni. Untuk memenuhi pesanannya, Masalma selalu melihatkan tetangga-tetangganya. Masalma ingin rezeki yang lebih banyaknya dari dodol Betawi tidak dimasakkannya sendiri. Masalma ingin dodol Betawi selalu dikenal. Dia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Masalma ikut melestarikan budaya, membentuk bersama serta menjadi keakraban antara warga. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah membaca. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, ternyata dalam teks tersebut, ternyata setiap teks atau setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Coba, kalau teks yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma itu ada berapa paragraf? Ada tiga. Nah, ternyata ada 3 paragraf ya. Tuh, 1, 2, 3. Nah, setiap paragraf itu biasanya terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Belum ya? Belum tahu. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Oke, kalau belum tahu, Ibu akan menuliskan di papan tulis. Silahkan kalian ditulis di buku masing-masing ya. Oke, sudah selesai nulisnya? Sudah ya? Oke, coba kalau gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok adalah ide pokok atau pokok bahasa dalam sebuah paragraf. Oke, sedangkan kalau gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah gagasan penjelas atau yang menjelaskan gagasan pokok. Oke, nah agar kalian lebih paham lagi, kalian harus mengetahui ciri-ciri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Belum tahu kan ciri-cirinya seperti apa? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan ciri-cirinya ya. Nah, anak-anak, jadi gagasan pokok itu kalimatnya bersifat umum. Lalu kalimatnya itu bisa berdiri sendiri. Artinya, ketika kalimat lain dihilangkan, gagasan pokok itu kalimatnya tetap bisa berdiri sendiri. Selain itu, gagasan pokok ini biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, sedangkan kalau gagasan pendukung itu kalimatnya bersifat khusus. Nah, biasanya kalimatnya itu
berupa kalimat pernyataan dan terdiri dari beberapa kalimat karena sudah Ibu jelaskan tadi bahwa gagasan pokok ini, gagasan pendukung ini untuk menjelaskan gagasan pokok, sehingga kalimatnya itu berisi kalimat pernyataan dan biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat. Coba kalau kalimat yang bersifat umum itu gagasan pokok atau gagasan pendukung? Gagasan pokok. Kalau yang bersifat khusus? Pendukung. Kalau yang terdiri dari beberapa kalimat itu gagasan pokok atau pendukung? Pendukung. Nah, dapat dipahami anak-anak? Dapat. Jadi ciri-ciri dari masing-masing gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada tiga. Oke. Ingat ya, kalau gagasan pokok itu biasanya dalam satu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat. Kalau gagasan pendukung itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat karena menjelaskan gagasan pokok. Dan gagasan pendukung ini biasanya berisi kalimat pernyataan. Sedangkan kalau gagasan pokok ini letaknya berada di awal atau di akhir paragraf dan juga bersifat umum. Kalau gagasan pendukung itu bersifat khusus. Oke, dapat dipahami anak-anak? Dapat. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Jajaran pertama itu kelompok 1 ya. Kalau jajaran kedua ini kelompok 2. Silakan kalian diskusi dengan teman sekelompoknya untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung serta menyajikannya. Oke? Silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Ya. Oke, pinter. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Tidak ya? Iya, bagus. Pinter. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Cung yang sudah selesai? Tuh. Kelompok 1 sudah selesai? Oke, Ibu minta perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Perwakilannya Tipa. Terus kelompok 2 perwakilannya Hana ya. Yuk, maju ke depan yuk. Mau Hana atau mau Reni? Reni aja ya. Yuk, Reni. Yuk, maju ke depan. Silakan Tipa untuk membaca gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pertama, sedangkan Reni paragraf kedua. Ya? Yuk, silakan. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokok paragraf pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Sedangkan gagasan pendukungnya? Sedangkan gagasan pendukungnya seperti tahun-tahun sebelumnya, masa lalu berbeda pada pesanan. Masalahnya adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak perkotaan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Traklor, dirpotong, dan seluruh Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Idul Hari Cepat. Oke, lanjut kelompok 2 ya. Gagasan pokoknya yang mana? Pembuatan dodol Betawi membutuhkan suasana. Oke. Lalu gagasan pendukungnya? Sudah seminggu yang lalu masanya Terus? bekerja keras sehingga ada beberapa yakni ibu teman-teman membuat adonan dodol. Serta dua mereka dimasak dan santan dicampur menjadi satu membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatan. Oke. Benar jawabannya? Benar ya. Coba kita beri tepuk hebat untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk hebat. Lihatlah. Kelompok 1, kelompok 2. Hebat. Teman teman. Teman sekali ya, ini yang dikumpulkan. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian ini sudah paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam teks. Nah, anak-anak, selain dodol Betawi Mak Salama, ternyata masih banyak makanan khas yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu membawa makanan khas bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada rendang. Cung yang suka rendang? Cung. Nah, rendang ini anak-anak berasal dari Sumatera Barat. Biasanya rendang ini dimasak ketika kapan sih? Lebaran ya. Ketika Lebaran, biasanya dicampur dengan
ketupat maupun dicampur dengan sayur lontong. Nah, lalu yang kedua ada bika Ambon. berasal dari mana? Sumatera Utara. Ya, dari Sumatera Utara ya. Cung yang pernah makan bika Ambon? Cung. Oke. Nah, yang ketiga ini ada pempek. Pempek. Berasal dari Palembang. Provinsi Sumatera Selatan. Cung yang suka pempek? Cung. Wah, hampir semua suka pempek ya. Lalu tepung fokus. Fokus. Perhatian ibu ya. Nah, lalu ini ada mie baka berasal dari Bangka Bangka Belitung. Belitung. Lalu ada Mie Aceh. mie Aceh yang berasal dari Aceh. Aceh. Nah, perbedaannya kalau mie baka itu berkuah anak-anak, sedangkan mie Aceh itu kering seperti mie goreng, seperti mie goreng ya. Nah, selanjutnya ini ada kerak telur. Coba kalau kerak telur berasal dari mana? Jakarta. Iya, pinter, dari Jakarta ya. Lalu ini ada makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg. Selanjutnya ini ada apa? Surabi. Cung yang tadi pagi sarapan surabi. Oke, tipe sarapan surabi ya. Dicampurnya dengan apa? Dengan gorengan atau dengan gula? Gorengan ya. Kalau surabi berasal dari mana anak-anak? Jawa Barat. Oke. Selanjutnya nih ada ayam betutu dari Bali. Berarti berbahan dasar apa ini? Ayam. Lalu nih ada Papeda. papeda. Coba kalau papeda ini berasal dari mana? Papua. Dari Papua ya. Cung yang pernah makan papeda? Cung. Oke, papeda yang di kita ini berbeda ya. Seperti gambar papeda yang di Papua, beda ya. Nah, biasanya kalau papeda yang ada di kita ini dibuatnya itu di atas teflon. Terus menggunakan aci dan menggunakan telur, lalu digulung-gulung. Biasanya memakai bumbu apa coba? Asin aida ya. Terus pakai apa lagi? Bawang, digulung-gulung, diberi bumbu. Sedangkan papeda yang ada di Papua ini berbeda dengan yang ada di wilayah kita. Bisa kalian lihat gambarnya? Ini seperti bubur ya. Teksturnya itu seperti bubur. Kalau dilihat-lihat sih menurut ibu seperti lem yang terbuat dari aci. Kalian pernah lihat lem yang terbuat dari aci? Pernah. Pernah ya? Nah, seperti itu anak-anak teksturnya hampir sama. Paham? Paham. Coba ibu akan tanya jawab. Kalau makanan khas Jawa Barat? Surabi, pinter. Coba Tipa. Kalau makanan khas Aceh? Mie Aceh. Kalau makanan khas Bangka Belitung apa? Mie Bangka, pinter. Kalau apa lagi ya? Kalau makanan khas Jakarta? Kerak telur, pinter. Kalau makanan khas Papua itu apa sih? Papeda. Pinter. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang ada permainan nih Ibu. Permainannya yaitu tahun instik berbagai makanan khas di Indonesia. Kalian tahu permainannya seperti apa? Tidak ya? Nah, cara permainannya yaitu Ibu akan membagikan stick ini di beberapa titik tertentu. Lalu Ibu minta kalian menyanyikan lagu Manuk Dadali sambil mengestafetkan sticknya ya. Dan ketika Ibu bilang stop, kalian stop nyanyinya dan stop mengestafetkannya. Lalu bagi yang mendapatkan stick silahkan maju ke depan. Nanti kalian lihat nomor yang ada di stick dan memilih kertas yang sesuai dengan nomornya. Di sini ada kertas, misalnya nih Sumatera Utara. Nanti itu kalian menyebutkan makanan khas dari daerah Sumatera Utara dan menempelkan sesuai dengan makanan khasnya, ya. Sekarang Ibu akan mencabut dulu nih. Dicabut dulu, ya. Karena kan tadi kalian sudah hafal ya. Oke, kita cabut dulu. Nanti kalian tempelkan di sini ya. Provinsinya itu disesuaikan dengan makanan khasnya. Oke, sudah siap bernyanyi? Siap. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mesakna burung jauh di awang-awang, medek genjang-jangna bangun taya karila, suku nara melesat
Yuk, nomor berapa dapatnya? Silakan diambil. Bisa? Oke, coba berjejer. Siapa madep sana ya? Sudah madep sana, saya ini madep sana. Kamu madep sana. Sini mundur nih. Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Coba dari Firda dulu deh. Provinsinya apa? Terus makanan khasnya apa? Itu provinsinya apa? Sumatera Selatan. Coba makanan khasnya apa? Menurut Firda? Apa? Empek-empek. Silakan sambil nunggu teman-temannya menjawab dibuka ya. Kalau Tipat makanan khasnya apa? Makanan khas dari Papua. Coba makanan khasnya apa? Papeda, pinter. Kalau Fahmi? Sumatera Barat. Makanan khasnya apa? Iya, pinter. Kalau Reni? Dari Bali. Makanan khasnya? Pinter. Anak? Aceh. Makanan khasnya? Betul? Betul. Yuk, silakan ditempelkan ya sesuai dengan makanan khasnya. Yuk, yang di depan dulu siapa nih? Nanti gantian ya nempelinnya. Yang sudah silakan duduk. Oke, siapa lagi nih yang ada di daerah ini? Ya, ininya kumpulkan ya sticknya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Mana apa? Aceh, nanti ya. Ini yang di depan tidak ada lagi. Oke, lanjut yang di belakang ya. Sini. Oke, Fahmi apa? Oh iya, udah. Coba kita lihat. Tadi ada yang menempelkan ayam betutu dari Bali, lalu papeda dari Papua, lalu Sumatera Barat makanannya rendang, Sumatera Selatan ini empek-empek, terus yang daerah Aceh ini mie Aceh. Betul tidak jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah kalian sudah paham ya mengenai berbagai makanan khas yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, ternyata makanan khas yang ada di Indonesia itu biasanya di beberapa daerah cara berjualannya itu dengan cara berkeliling. Ada yang dengan bersuara, ada yang berteriak, dan ada dengan memukul benda. Misalnya nih, ada yang melewati depan rumah ibu, ada tukang jualan bakso Malang, ada tukang jualan bakso Malang. Biasanya tukang jualan bakso Malang itu memukul gerobaknya seperti ini. Nah, seperti itu. Misalnya nih, kalau ada tukang pempek melewati depan rumah ibu, kita umpamakan ini nampan ya, seperti ini. Pempek, bakwan, combro, haneun. Di daerah kalian ada yang seperti itu? Ada. Ada tukang bakso Malang? Ada. Ada tukang pempek? Ada. Ada ya? Sama tidak berjualannya seperti itu? Sama. Ya? Coba nih, kalau misalnya kalian itu sedang berada di dalam rumah, lalu tukang jualannya itu melewati depan rumah kalian. Kalian suaranya terdengar tidak? Terdengar. Terdengar ya? Nah, suara tersebut terdengar karena adanya perambatan bunyi, yaitu melalui udara. Nah, jadi anak-anak, sifat bunyi itu ada 3. Kalian tahu sifat bunyi apa saja? Tidak. Belum ya? Oke, ibu akan menuliskan di papan tulis dulu. Tadi itu pedagang yang berkeliling itu merupakan salah satu contoh sifat bunyi. Kalau keseluruhannya itu ada 3 sifat bunyi anak-anak. Sifat bunyi, silakan tulis di buku masing-masing ya. Nah, sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat merambat. Lalu yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Coba, sudah selesai nulisnya? Sudah. Sudah ya? Coba, kalau sifat bunyi itu ada apa saja anak-anak? Pertama, Bunyi dapat merambat. yang kedua, Bunyi dapat dipantulkan. yang ketiga, Bunyi dapat diserap. iya, pintar. Nah, jadi sifat bunyi itu ada 3. Pertama, kita akan mendemonstrasikan bunyi dapat merambat. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui 3 benda atau 3 medium, yaitu melalui benda padat,
benda gas. Benda cair dulu ya. Benda cair dan benda gas. Nah, yang pertama bunyi merambat melalui benda padat. Gua akan mendemonstrasikan ya. Nah, contohnya ini apa? Telepon kan? Baik. Cung yang mau teleponan sama ibu? Oke, silakan Hana. Coba, Hana berdiri ya. Silakan tempelkan di telinga, jangan sampai ada udara. Ibu akan berbicara kepada Hana. Coba, apakah Hana mendengar suara ibu atau tidak? Suaranya terdengar? Terdengar. Coba, ibu berbicara apa? Hana. Iya, pinter. Coba kalau Hana berbicara pada ibu. Iya. Tadi Hana itu berbicara halo ibu, benar tidak? Benar. Benar. Suaranya terdengar jelas ya? Iya, silakan duduk Hana. Terima kasih. Nah, anak-anak, jadi ini merupakan contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat. Selanjutnya nih, ibu juga membawa apa ini? Baskom kecil yang berisi air. Tuh dapat dilihat ya, ada airnya. Terus ibu juga membawa corong. Selain itu, ibu juga membawa 2 batu. Ini untuk mendemonstrasikan bunyi dapat merambat melalui benda cair. Cung yang mau maju ke depan. Coba sekarang laki-laki ya. Silakan Fahmi maju ke depan. Yuk maju ke depan ya. Pada sana ya. Silakan. Corongnya ditempelkan ke telinga. Ya. Nah, ibu akan membunyikan batu ini, akan dipukul-pukul keduanya. Ini yang pernah bawa ya. Suaranya terdengar Fahmi? Terdengar ya, jelas? Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, jadi itu merupakan contoh bunyi dapat merambat melalui benda cair. Selanjutnya nih, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Contohnya seperti tadi. Kan contoh gas itu udara ya. Udara itu sama seperti gas, sama saja. Nah, ketika tadi apa? Si penjual makanan ya yang berkeliling kampung menjualkan makanannya, ada yang dengan cara berteriak, ada dengan cara memukul gerobaknya. Nah, contoh lainnya, misalnya nih sekarang ibu membawa apa ini? Kaleng susu yang di dalamnya ada apa? Batu. Ibu akan membunyikan batu yang ada di dalam kaleng susu. Yang paling ujung siapa ya di sini? Hana dan Firda. Simak baik-baik ya, suaranya terdengar atau tidak? Bagaimana? Suaranya terdengar? Terdengar. Terdengar ya. Nah, anak-anak, jadi ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui gas. Lalu, yang kedua ini apa? Bunyi dapat dipantulkan. Oke. Nah, bunyi dapat dipantulkan itu melalui benda yang permukaannya padat. Coba, kalau benda yang permukaannya padat itu apa? Kayu. Kayu, terus kaleng ya. Terus apa lagi? Tembok. Tembok, iya pintar. Itu merupakan benda yang permukaannya padat. Nah, bunyi tersebut dapat dipantulkan melalui benda yang permukaannya itu padat. Nah, anak-anak, bunyi dapat dipantulkan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gaung. Yang kedua itu gema. Nah, kalau gaung itu bunyi pantul yang dihasilkan hampir beriringan dengan bunyi asli. Jadi seolah-olah bunyi aslinya itu terdengar tidak jelas. Contohnya nih, kalian sedang berada di ruangan yang besar, yang sangat luas, dan tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, tidak ada benda. Lalu kalian itu berteriak, "Kemari!" Nah, nanti berhubung ini gaung, bunyi yang dipantulkannya itu hanya terdengar ke dan ri saja. Suaranya itu tidak terdengar jelas. Sedangkan kalau gaung itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi anak-anak, suaranya itu terdengar seolah-olah seperti ada yang menirukan suara kita. Kalian pernah? Pernah ya? Misalnya nih, kalian itu pinter di gua. Misalnya kalian itu sedang berada di gua, lalu kalian itu berteriak, "Kemari!" Nah, nanti seolah-olah itu ada yang menirukan suara kalian. Dan itu bukan suara goib atau suara hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, melainkan suara kalian yang dipantulkan. Bunyinya itu seolah-olah seperti ada orang yang menirukan suara kalian. Jadi suaranya tetap terdengar jelas ketika kalian berteriak, "Kemari!" Nah, nanti suara yang terdengarnya itu sama. Apa ini? Kemari. Kemari. Paham?
Paham. Ibu terlalu cepat tidak menjelaskannya? Tidak ya. Oke, selanjutnya yang ketiga apa? Bunyi dapat diserap. Ya. Nah, anak ternyata selain dapat merambat, dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi itu dapat diserap melalui benda yang permukaannya lunak. Coba kalau benda yang permukaannya lunak itu apa? Semut. Terus apa lagi? Gabus. Apa? Styrofoam, pintar, apa lagi? Kapas. Banyak ya? Nah, bunyi dapat menyerap atau dapat diserap melalui benda yang permukaannya apa? Lunak. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, contohnya nih, misalnya kalian itu sedang berada di bioskop. Cung, yang pernah ke bioskop? Ya, pernah ya? Nah, ketika kalian itu menonton film di bioskop dan filmnya itu diputar, suara dari film tersebut yang ada di dalam gedung bioskop itu tidak terdengar keluar, hanya terdengar di dalam ruangan saja. Nah, itu membuktikan bahwa ada peredam bunyi yang terdapat di bioskop tersebut, sehingga bunyi film yang ada di dalam bioskop itu tidak terdengar keluar. Sudah paham mengenai sifat bunyi? Sudah. Tadi kan Ibu sudah mendemonstrasikan yang bunyi dapat merambat ya, mulai benda padat, cair, dan gas. Sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan percobaan mengenai sifat bunyi dipantulkan dan diserap. Ibu bagi kelompok menjadi dua ya. Kelompoknya seperti yang tadi. Yang jajaran depan itu kelompok pertama dan jajaran belakang itu kelompok kedua. Oke. Senang, Ibu sudah membawa bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Alatnya itu ada arloji, ada tabung kertas, dan juga ada kaleng susu. Ya, ada yang belum jamnya? Udah. Udah ya? Oke, silakan melakukan percobaan ya. Coba didengarkan ke sini. Nah, ini jamnya. Oh iya, gabusnya ya. Nih, gabusnya. Coba dengarkan ke telinga. Coba, ada suaranya tidak? Ada ya? Oke, lanjut percobaan selanjutnya. Coba yang kelompok 2 bisa tidak? Coba dengarkan. Ya, suaranya terdengar? Silakan kalian sajikan laporan hasil percobaannya. Ya, pinter. Itu yang sudah selesai kelompoknya. Oke, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan ya. Silakan. Yuk. Silakan Hildan. Kelompok 1. Kita dari sini ya. Ya, silakan bacakan. Ibu minta deh kelompok 1 membacakan hasil percobaan yang poin A, sedangkan kelompok 2 itu yang poin B. Silakan bacakan soal dan jawabannya. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung? Ya. Kedua, jika kamu letakkan kaleng susu. Yang Jawabannya. terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kedua, jika diletakkan kaleng susu, maka bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh kaleng susu, sehingga bunyi dari arloji dipantulkan dan dapat didengar dari tabung kedua. Kaleng susu bersifat memantulkan bunyi dengan baik. Oke, jadi kaleng susu itu bersifat memantulkan bunyi dengan baik. Lalu yang kedua, ya. Ketika kaleng susu diganti dengan gabus kelompok, apa yang terjadi? Jelaskan. Ketika kaleng susu diganti dengan gabus, maka gelombang bunyi tidak akan dipantulkan, melainkan akan diserap. Gelombang bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras dan akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak. Oke, jadi kalau misalnya menggunakan gabus itu suaranya tidak terdengar. Betul jawaban kelompok 1 dan 2? Betul. Kita beri tepuk hebat untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk hebat. Lihatlah, Kelompok 1 kelompok 2 hebat. Silakan kumpulkan ya. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya. Kalian sudah paham tidak dengan materi dari awal sampai akhir? Sudah. Coba kalau paham, Ibu minta salah satu orang di antara kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Cung yang mau menyimpulkan? Ya. Oke, silakan Hana.
Hari ini kita belajar gagasan pokok, gagasan pendukung, makanan khas di Indonesia, dan sifat bumi. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Hana. Nah, berhubung kalian sudah paham, sekarang Ibu akan bagikan lembar evaluasi ya. Silakan kalian isi secara individu, tidak boleh nyontek. Silakan ya, isi secara individu. Oh, maaf. Silakan bagikan pulang. Silakan isi secara individu ya, jangan nyontek, jangan lirik kanan kiri. Oke, jangan lupa diberi nama. Sudah selesai? Sudah. Cu yang sudah selesai? Oke, ditukar dengan temannya ya. Yuk, ditukar. Ini tukar ke sini ya. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Coba kita lihat nomor 1. Tepuk fokus. Fokus. Lihat nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jawabannya apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung menjelaskan hasilnya dinyatakan oleh lebih dari satu hal. Coba kalau nomor 3, perhatikan gambarnya baik-baik. Yang A itu gambar apa? Papeda. Berasal dari? Lalu gambar yang B itu gambar apa? Berasal dari? Jakarta. Oke, lanjut. Yang terakhir, nomor 5. Bagaimanakah kesimpulan dari percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi yang sudah tadi kalian lakukan percobaannya? Jawabannya apa? Gelombang bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras dan akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak. Cung yang jawabannya betul semua? Cuk. Oke, pinter ya. Kalian berarti sudah paham dengan materi pembelajaran kali ini. Silakan dikumpulkan. Nanti Ibu akan nilai. Ya, oke. Ibu harap semoga kalian selalu semangat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Kalian semangat? Semangat. Terus semangat ya. Nah, selain itu kalian juga harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu berupa 3M. 3M apa saja anak-anak? Iya, pinter. Nah, Ibu juga ada oleh-oleh nih untuk kalian. Silahkan kalian cari 10 makanan khas yang ada di Indonesia selain yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, beserta provinsinya. Paham? Paham. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta Fahmi untuk memimpin doanya ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.